Tahukah kalian bahwa mata air yang paling bagus nomor 2 di dunia itu ada di Indonesia loh. Saksikan videonya setelah yang satu ini. Assalamualaikum guys, ketemu lagi ya dengan saya Imam di sini di channel saya Imam Wisata Murah. Channel yang selalu memberikan informasi tentang tempat-tempat wisata, baik itu wisata alam, wisata religi, wisata edukasi, yang semuanya berbudget murah. Buat kalian yang pertama kali datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel saya. Buat kalian yang pertama kali lihat video ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini guys. Ya, di bawah ini yang berwarna merah ya guys. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika saya mengeluarkan atau mengupload video terbaru. Jadi buat kalian jangan lupa ya klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Untuk edisi kali ini, seperti yang kalian lihat, saya masih belum bisa mengeksplor tempat wisata. Seperti yang kalian tahu semuanya ya, bahwa semenjak ada virus COVID-19 atau virus corona ini, banyak sekali hampir semua tempat wisata ditutup. Tapi tenang aja ya guys, saya akan memberikan informasi kepada kalian. Untuk edisi kali ini, saya akan mereview salah satu tempat wisata yang sudah pernah saya kunjungi, yaitu Petirtaan Candi Jolotundo yang berada di Mojokerto. Ada sebuah kolam eksotis, tempat mandinya keluarga Mojopahit yang ada di Mojokerto dan dibangun pada tahun 997 Masehi guys. Pemandian atau kolam tersebut dinamakan Jolotundo. Menurut artinya, Jolo itu bermakna air, sedangkan Tundo itu bermakna bertingkat. Jadi Jolotundo itu artinya adalah air yang keluar dari pancuran di atas kolam yang bertingkat. Kita akan bahas pemandian Jolotundo ini ya guys. Kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Pemandian atau Petirtaan Jolotundo ini berada di Bukit Bekal, di salah satu puncak dari Pegunungan Penanggungan guys. Dibangun pada tahun 997. Pemandian Jolotundo ini terkenal akan kejernihan airnya dan juga kandungan mineralnya yang sangat tinggi. Petirtaan Candi Jolotundo ini dibangun oleh Raja Udayana untuk memperingati kelahiran putranya yang bernama Airlangga. Selain digunakan sebagai tempat pemandian atau petirtaan, Raja Udayana juga membuat candi yang ada di sekitar petirtaan tersebut guys. Dan dari dulu sampai sekarang, air yang ada di pemandian atau Petirtaan Jolotundo itu tidak pernah surut. Ini terbukti ya, saya sudah 2 kali pergi ke sana, dan setelah yang pertama kali saya ke sana dan yang kedua kali itu selang 3 tahun, dan airnya tetap sama guys, tetap sama, nggak pernah surut, dan juga airnya itu bening sekali, bersih sekali guys. Petirtaan Jolotundo ini airnya, sumber mata airnya itu dinobatkan sebagai sumber mata air yang paling bagus nomor 2 di dunia oleh beberapa peneliti guys. Ini didasarkan bukannya tanpa alasan ya guys ya, karena memang ada beberapa alasan kenapa mata air yang ada di Jolotundo ini disebut sebagai mata air yang paling bagus nomor 2 di dunia. Salah satunya karena memang mata air Jolotundo ini berasal dari Gunung Penanggungan yang merupakan salah satu gunung vulkanik guys. Pemandian atau Petirtaan Candi Jolotundo ini dilindungi sebagai warisan sejarah budaya guys. Jadi tempat ini, pemandian ini benar-benar dilindungi oleh Pemkab Kabupaten Mojokerto. Jadi buat para pengunjung yang mau berkunjung ke pemandian ini, boleh mandi dengan sepuasnya, tapi dilarang menggunakan sampo, sabun, atau bahan-bahan kimia yang lainnya untuk menjaga agar kualitas dari air Jolotundo ini tetap bagus guys. Kalian pengen tahu bagaimana bersihnya dan bagaimana indahnya petirtaan atau pemandian Candi Jolotundo?
Kalian bisa lihat video ini ya ketika saya ngevlog ke sana. Saksikan video ini ketika saya berada di pemandian atau petitaan Candi Jolotundo. Oh iya dah. Sentapian itu dah. Kaya lewat merono ambek iku nang kon mandi sisan. Sik. Pengen awas ini. Tapi kan mbak-mbak Kan mbak-mbak Ketika kalian memasuki wilayah petirtaan atau pemandian Jolotundo itu, sebelum kalian masuk ke pintu masuknya, kalian akan disambut banyak banget orang-orang yang berjualan di situ, guys. Terus di situ juga ada tempat parkir yang luas. Jadi kalau misalnya kalian ke sana bawa mobil, bawa motor, kalian nggak usah khawatir dengan lahan parkirnya, karena di sana lahan parkirnya sangat luas sekali. Setelah kalian memasuki gapura atau pintu masuknya petitaan Candi Jolotundo itu, suasananya benar-benar indah sekali, guys. Beda dengan candi-candi lain yang pernah saya kunjungi di Jawa Timur ya. Kebanyakan candi-candi yang saya kunjungi itu tempatnya tertata rapi. Maksudnya begini, pohon-pohon yang ada di sekitar candi itu biasanya dipangkas gitu ya. Jadi benar-benar rapi. Beda dengan pemandian atau petitaan Candi Jolotundo ini, di mana semuanya dibiarkan alami, guys. Jadi seperti pohonnya itu dibiarkan menjulang tinggi dan benar-benar pohonnya itu besar sekali, guys. Dan suasana mistis atau suasana itu agak kental di Candi Jolotundo ini. Kenapa? Karena ketika saya ke sana, di atas dari petirtaannya itu banyak orang yang melakukan melakukan ritual seperti apa, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas tempat di atas dari petirtaan atau pemandian itu masih dipakai untuk tempat melakukan ritual, guys. Tujuan ritualnya untuk apa saya sendiri juga tahu. Saya sendiri juga tidak tahu, guys. Dan di sana di tempat pemandian itu benar-benar saya merasa di situ benar-benar indah sekali, guys. Jadi ada salah satu spot yang ada di situ. Jadi kalau misalnya kalian naik dari tempat pemandiannya, kalian naik ke atas, di situ ada gazebo yang dimana di kanan kirinya itu banyak sekali pohon-pohon yang seperti yang saya bilang tadi, pohonnya itu besar dan sangat menjulang tinggi, guys. Dan benar-benar ya, kita bisa menemukan suasana damai ketika kalian ada di pemandian atau petitaan Candi Jolotundo tadi, guys. Jadi buat kalian yang ingin melepaskan penat atau menghilangkan stres dari kesibukan kerja sehari-hari, kalian bisa mengunjungi petitaan atau pemandian Candi Jolotundo ini, guys. Saya jamin deh kalau misalnya kalian pergi ke sana, stres kalian akan hilang. Karena kenapa? Karena memang tempatnya itu benar-benar auranya beda, guys, dengan pemandian-pemandian yang lain. Karena di situ auranya benar-benar, saya tidak bisa mengungkapkan kalau misalnya kalian nggak datang ke sana. Jadi kalian harus datang ke sana ya.